Karena di dalam surat Al-Isra ayat 3 itu Nabi Nuh alaihissalam itu disebut sebagai innahu kana abdan syakuro. Kalau kita baca sejarahnya, baca sirahnya, istrinya berapa Nabi Nuh itu? Istrinya satu, itu pun melawan Nabi Nuh. Punya anak ngelawan bapaknya juga. Tentu ini ngelus dada daripada bertepuk dada. Maka hidupnya juga panjang banget tapi pengikutnya sedikit. Nabi Nuh tidak seperti Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman kalau disebut innahu kana abdan syakura pantas raja. Kalau Nabi Daud disebut innahu kana abdan syakura layak dia seorang raja. Menang, setiap pertempuran dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Nuh yang dilecehkan oleh umatnya itu digelari dengan innahu kana abdan syakura. Syukurnya di mana? Nikmatnya itu loh di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallimu ala khatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para guru, para ustadz, ustadzat yang saya muliakan, jamaah Masjid Al-Akhbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki malam 16 atau 17? Kalau beberapa masjid sudah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan witirnya ada kunutnya. Nanti kita kunut enggak nih? Alhamdulillah. Bapak dan Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, rasanya kayak masjid baru. Masjid lama rasa masjid baru. Alhamdulillah. Itu untuk sholat juga yang karpet merah itu. Iya. Awalnya penuh Pak ya? Awalnya kemana mereka ini? Sibuk ya, Masya Allah. Ya Allah, dulu kita suka nulis di medsos, pokoknya macam-macam tarawih di rumah. Koyok-koyok kalau dibolehkan tarawih di masjid akan full masjidnya itu. Ternyata tidak ternyata. Kemarin ada masjid namanya Nurul Falah. Masjidnya lebih besar daripada ini. AC-nya sih nggak ada memang. Cuma mainnya kipas angin dia. Wah, kipas angin di mana-mana ada. Tinggal satu baris doang. Ya Allah. Tadi saya khawatir juga ini. Wah, jangan-jangan masjid kebanggaan kita ini mengalami hal yang sama. Tapi alhamdulillah masih banyak. Ini harus kita tambahi lagi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kadang-kadang begitulah, sebagian kita itu kurang syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah corona sudah lewat. Semua sudah hampir normal, diberikan kesehatan, ketemu Ramadan lagi, ketemu tarawih lagi. Di sini imamnya Masya Allah syahdu, kurang apa gitu loh ya. Kurang apa, mestinya semakin semangat kita. Dan itulah sebetulnya makna dari syukur. Makna dari syukur.
Syukur itu bukan sekedar ucapan alhamdulillah yang bermakna bahwa syukur itu muqabilu ni'mah, merespon sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillah. Tetapi lebih jauh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya Madarijus Salikin menggali lebih dalam makna syukur itu. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Isra ayat 3 itu Nabi Nuh alaihissalam itu disebut sebagai innahu kana abdan syakuro. Kalau kita baca sejarahnya, baca sirahnya, mestinya Nabi Nuh itu istrinya berapa Nabi Nuh itu? 6. Wah, bukunya salah ibu. Istrinya 1 itu pun melawan Nabi Nuh. Ini sabar atau bersyukur, Pak? Sudah istrinya 1 tidak solehah lagi. Punya anak ngelawan bapaknya juga. Tentu ini ngelus dada daripada bertepuk dada. Maka hidupnya juga panjang banget tapi pengikutnya sedikit. Jadi kalau singkat cerita, kalau kita baca, Nabi Nuh tidak seperti Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman kalau disebut innahu kana abdan syakura pantas. Raja, istrinya banyak. Jangan ditiru, Pak. Itu Nabi. Kalau Nabi Daud disebut innahu kana abdan syakura, layak. Dia seorang raja. Menang, setiap pertempuran dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Nuh yang dilecehkan oleh umatnya itu digelari dengan innahu kana abdan syakura. Syukurnya di mana? Nikmatnya itu loh di mana? Kalau dakwah nggak ada, Pak, dengerin. Kalau saya lumayan lah, dengan kan nggak sampai begini-begini kan. Kalau Nabi Nuh kalau ceramah itu semuanya begini. Kalau bisa jarinya semua dimasukkan ke kuping. Gitu. Sampai mereka nggak mau dengar Nabi Nuh menyampaikan dakwah. Bahkan bajunya dituput begini. Kalau jenengan ustadz terus ceramah terus jamaah pada begini semua gimana, Pak? Rabaka ceramahnya aku ngene itu ya. Nabi Nuh hidupnya sulit tetapi disebut abdan syakura. Nah, ternyata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menemukan bahwa makna syukur itu dipakai dulu-dulu oleh para penggembala kambing. Orang Arab dulu menggambarkan kambing itu kalau gemuk dia bilangnya syakarati dabatu. Dabah itu ya onta, ya sapi, ya kerbau gitu, ya kambing. Syakarati dabatu. Kalau diterjemahkan, kambingnya bersyukur, sapinya bersyukur. Syukurnya gimana, Pak? Apa makna syakarati dabatu? Saminat. Maknanya apa? Gemuk. Gemuk. Jadi kalau kambingnya gemuk dipelihara, dikasih minum, dikasih air, dikasih apa, kemudian digemuk, itu namanya syakarat dabah. Kenapa disebut syakarat dabah? Karena memang kambing dan sebagainya itu dipelihara untuk diambil apanya, Bu? Susunya. Nah, kalau jantan diambil susunya. Diambil dagingnya, kan? Daging, susu itu tambahan. Tapi secara umum ayam, kambing itu adalah dagingnya sebelum susunya. Ketika seorang penggembala atau peternak ngasih makan kemudian hasilnya sapinya gemuk, maka dia akan mengatakan syakarati dabatu. Saminat. Gemuk. Nah, kalau kita syakarat insanu artinya apa? Gemuk. Apakah artinya manusia syakarat itu artinya gemuk? Tidak. Karena manusia diciptakan bukan untuk digemukkan.
Tetapi manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang itu bersyukur, merespon nikmat Allah Subhanahu wa taala, responnya bukan dengan gemuk badannya, tapi gemuk ibadahnya. Karena diciptakan untuk beribadah. Kalau sapi gemuk badannya karena memang untuk diusahakan diambil dagingnya. Maka tidak aneh kalau kemudian Nabi Nuh alaihissalam itu disebut innahu kana abdan syakur, karena yang gemuk itu adalah ibadah dan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala saat tubuhnya ringkih, sudah tua, tetapi dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, membikin perahu. Dia sambung lembaran-lembaran kayu itu, dia paku itu. Di tengah ejekan masyarakat, ya Nuh, hal asbahta najaran ba'da an kunta nabiyya. Diajak begitu Pak, nyinyir. Nuh, sekarang jadi tukang kayu nih. Setelah jadi nabi nggak laku, sekarang jadi tukang kayu. Itu Nabi Nuh dengan kerentaannya terus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang konkret. Maka kemudian disebut dengan innahu kana abdan syakur. Jadi kalau kita, yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala in syakartum la azidannakum, artinya direspon dengan amal soleh gitu. Dengan amal soleh. Rezeki harta direspon dengan infak. Badan kuat seged direspon dengan jihad. Maka itu disebut orang yang bersyukur. Dan ini kekuatan yang mengerikan bagi syaitan. Respon dalam bentuk sebuah amal ini yang kemudian dikhawatirkan oleh syaitan. Makanya syaitan berupaya keras di dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17 itu mengatakan fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ini kurang ajarnya iblis nih, syaitan ini. Dia sesat tapi menjadikan Allah sebagai sebab kesesatannya. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena kamu telah sesatkan aku, maka aku akan juga sesatkan orang. Aku akan tunggui siratal mustaqim, jalan kebenaran aku akan tungguin. Kalau ada yang deket-deket, aku goda. La aqudanna lahum siratal mustaqim. Begal iman. Pokoknya aku nak begal. Lagi tren masalah begal. Mestinya yang membunuh begal itu diangkat jadi anggota polisi khusus. Mengalahkan begal 2 orang itu enggak gampang loh. Begalnya 4, 2 kabur, 2 mati. Bisa bayangkan kalau di film itu kayak Jet Li itu. 4-4-nya bawa golok, bisa mati 2 Pak. Mestinya ini harus diangkat jadi Kopassus ini. Luar biasa kemampuan silat dan keberaniannya nggak perlu diragukan. Nggak ada wani piro. Ini cocoknya beginilah polisi Indonesia itu. Bukan yang wani piro. Kata setan, aku akan begal siapapun yang datang ke siratal mustaqim, jalan taubat, jalan kebaikan, jalan amal soleh, aku akan hadang. La atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Apa akhirnya? Saya goda dari depan, dari samping, dari belakang. Intinya dengan berbagai cara syaitan akan menggoda. Tujuannya apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Tujuannya adalah agar kita tidak menjadi hamba bersyukur. Karena kalau bersyukur muncul dalam hatinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, lesannya mengatakan alhamdulillah, jawarihnya beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga ketika ditanya oleh Aisyah, kenapa sholat sampai kakinya bengkak-bengkak?
Kalau nggak coba sholat di jamaah tablek di Temboro tuh, yang semalam khatam Al-Quran. Kira-kira kakinya kayak apa? Ya. Ditanya seperti itu oleh Aisyah, ya Rasulullah, kenapa kamu melakukan sholat sampai seperti itu, kayak menyiksa diri? Tafatar qadamah, tasyakaka qadamah, kakinya bengkak. Apa jawab Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syakura. Ya Aisyah, apakah nggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Nah ini. Makanya sebagian ulama meletakkan bahwa derajat syukur itu di atas derajat takwa. Kenapa? Karena syukur itu orang taat kepada Allah dengan sukarela, dengan penuh sukacita. Kalau takwa itu berdasarkan rasa takut. Takwa itu rasa takut dari murka Allah, takut dari azab Allah. Tapi kalau orang syukur, dia sukacita. Dia akan menikmati amalnya dan akan memberikan yang terbaik. Nah, semoga sisa waktu ini kita bisa maknai nikmatnya sudah luar biasa. Hampir 2 tahun kita nggak bisa seperti ini. Alhamdulillah karpet sudah digelar, tidak ada lagi orang melihat kita curiga walaupun nggak pakai masker. Kalau tahun kemarin kan, ya Pak, sungkan kita kalau nggak pakai masker. Bahkan mungkin dilarang masuk masjid. Karpet digulung pakai sajadah masing-masing. Sampai sempat salaman, nggak wani Pak salaman Pak. Tadi saya maghrib di sana juga gitu. Saya maju, dia juga maju, mundur, maju, mundur. Ya kadang perumahan lah semuanya pakai masker Bu, Pak. Ini salaman gaya, dia maju begini, dia akhirnya tangkep aja sudah. Ini nikmat, mari kita sikapi dengan pemahaman Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kita semakin menggila amal kita di sisa akhir Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, menerima siam kita, menerima qiyam kita, dan kita diberikan takwaan dalam hati kita sehingga 11 bulan ke depan Allah berikan kemudahan kita di dalam menjalani hidup kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.